Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi melanjutkan pembahasan di bab segitiga, dan di sini kita akan membahas besar sudut segitiga, yang mana kita akan menyelidiki jumlah sudut-sudut segitiga, kemudian sudut luar segitiga. Oke, kita ikuti pembahasannya. Yang pertama, jumlah sudut-sudut segitiga. Di sini perhatikan bahwa ini adalah sebuah segitiga. Kemudian setiap sudutnya ini akan kita pisahkan dengan gunting ya. Sudut yang ini kita pisahkan. Kemudian pada ujung sudut segitiga tadi kita beri nomor 1 ya. Dan kita warnai dengan warna yang berbeda. Begitu juga pada sudut yang di sini kita warnai dan diberi huruf ya, diberi angka 2. Kemudian sudut yang ketiga dari segitiga yang tadi juga kita gunting di sini, dan di sini pada ujungnya kita beri angka 3 ya. Nah, di sini sudah ada 3 sudut ya, 1 2 3. Nah, ketiga sudut ini coba kita satukan sedemikian rupa seperti ini. Ya, kita jadikan satu, kemudian segitiga yang ketiga juga kita satukan, dan coba perhatikan ternyata ini membentuk sudut lurus ya. Nah, kalau sudut lurus berarti berapa besar sudutnya? Ya, 180. Nah, maka di sini kita bisa simpulkan ya bahwa jumlah sudut-sudut pada setiap segitiga adalah 180 derajat. Begitu ya. Nah, artinya sudut 1 ditambah sudut 2 ditambah sudut 3 dari segitiga tadi ya, itu berarti jumlahnya 180 derajat. Nah, sekarang kita lihat nih. Contohnya, besar sudut-sudut suatu segitiga 32 derajat dan 100 derajat. Hitunglah besar sudut ketiga. Nah, sudut ketiganya berapa? Nah, perhatikan nih. Segitiganya seperti ini ya. Di sini kita beri 32 derajat, di sini 100 derajat. Nah, di sini yang ditanya berapa besar sudut yang ketiganya. Nah, berarti untuk menentukan, menghitung berapa besar sudut yang ketiga, nah tinggal 180 derajat ya, dikurang dari jumlah kedua sudut ini ya, 32 ditambah 100. Artinya 180 derajat dikurang dari 132 derajat ya. Berapa nih? Ya, 48 derajat. Nah, berarti di sini besar sudutnya adalah 48 derajat. Nah, ini jika teman-teman jumlahkan nih ketiga sudut ini, maka totalnya adalah 180 derajat. Bagaimana? Mudah teman-teman ya? Nah, sekarang kita lihat model soal yang lainnya nih. Besar sudut-sudut suatu segitiga berturut-turut adalah 2x derajat di sini ya. Kemudian 4x plus 10 derajat di sini, dan x plus 16 derajatnya di sini. Yang ditanya, hitunglah nilai X dan besar sudut B. Nah, sini kan ada 3 sudut ya. Nah, ketiga sudut ini kita jumlahkan saja. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Iya kan? Nah, sudut A-nya berapa? Nah, langkahnya seperti ini saja ya. Nah, sudut A-nya berapa? 2X ditambah dengan sudut B. 4X plus 10. Ditambah sudut C, X plus 16 sama dengan 180 derajat. Nah, untuk memudahkan, ini tanda kurung dan derajatnya kita tidak perlu tulis lagi ya. Jadi kita tulis saja seperti ini, 2X plus 4X plus 10 dan seterusnya, tanpa tanda kurung dan derajat. Nah, untuk menghitungnya, di sini kita hitung pakai aljabar ya, yang sesuku nih, 2X dengan 4X sesuku. 2x tambah 4x, 6x. Terus ada lagi yang sesuku nih, x. 6x ditambah x, 7x ya. Nah, itu saja yang sesuku. Kemudian 10 dengan 16 ini juga 10 sesuku. Plus 10 plus 16, berarti plus 26 sama dengan 180. Ini kita pindahkan ya. Kita tulis yang tidak pindah.
7X sama dengan 180, pindah berubah tanda, nah dikurang 26. Nah, cara seperti ini itu ada di materi PLSP ya. Silakan cek video sebelumnya ya untuk lebih menguasai proses perhitungan seperti ini. Nah, jadi 7X-nya berapa? 180 dikurang 26, ya 154. Nah, 7X itu berarti 7 dikali berapa yang hasilnya 154? Ya, 7 dikali 22. Nah, inilah nilai X-nya ya, 22. Dapat ya. Sekarang kita tinggal mencari besar sudut B. Sudut B itu kan 4X ditambah 10 derajat. 4X berarti 4 dikali X. X-nya tadi kan sudah ya. Sudah kita cari dengan nilai 22. Berarti 4 dikali 22. Kemudian ditambah 10 ya. 4 dikali 22, 88 ditambah 10. Berarti nilai dari sudut B itu adalah 88 ditambah 10 sama dengan 98 derajat. Inilah besar sudut B, 98 derajat. Bagaimana? Bisa ya? Nah, kita lanjut. Soal yang berikutnya terkait dengan sudut luar segitiga ya. Di sini ini adalah contoh soal sudut luar segitiga. Pada gambar di samping diketahui besar sudut CAB 75 derajat ya di sini. Kemudian sudut CBA itu ini 35 derajat. Berapakah besar sudut ACD? Nah, perlu kita ketahui nih ya, teman-teman nih harus tahu nih bahwa besar sudut luar suatu segitiga ya. Jadi besar sudut luar suatu segitiga itu sama dengan apa? Jumlah, berarti ditambahkan ya. Jumlah dari apa? Dua sudut dalam. Nah, jadi ada dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Nah, sekarang kita harus tahu dulu mana di sini yang termasuk sudut luar. Ya, di sini ya, sudut luar ini berarti yang ditanya nih ya, ACD. Nah, berarti ini yang ditanya sudut luarnya, sudut ACD. Kemudian sudut dalam itu yang mana saja? Nah, sudut dalam itu tentu ada 3 ya. Ini 1, kemudian 2, 3. Nah, ketiga sudut ini kalau dijumlah 180, itulah yang disebut dengan sudut dalam. Ini sudut dalam nih, 3 ini. Nah, tapi di sini yang akan dijumlah itu yang tidak berpelurus dengan sudut luar. Mana yang tidak berpelurus? Ya, yang ini ya. Nah, karena ini tidak berpelurus, berarti ini kita buang saja. Nah, kita fokus ke dua sudut dalam yang tidak berpelurus ini. Nah, jadi jika kita buat rumusnya jadi seperti ini. Sudut ACD, sudut luar tadi ya, nah, sama dengan ya, sesuai dengan sifatnya di sini. Jumlah dua sudut dalam. Nah, berarti sudut CAB yang ini ditambah dengan sudut ABC yang ini. Nah, inilah dua sudut dalamnya. Ketika dijumlah itu sama dengan sudut luarnya, gitu ya. Sudut CAB 75 derajat, sudut ABC 35 derajat, maka kita dapatkan di sini sudut ACD-nya adalah 110 derajat. Begitu ya. Nah, supaya lebih mantap lagi, kita lihat nih contoh berikutnya masih bagaimana menentukan sudut luar dari segitiga. Perhatikan ya, pada gambar di samping besar sudut BAC 5X. Nih 5X ya, BAC. Sudut ABC ini ya, sudut ABC 6X, sudut ACD ini 55 derajat dan sudut ADE ini 114 derajat. Tentukan besar sudut CAD, nilai X dan besar sudut BAD. Nah, yang pertama kita akan mencari sudut CAD ya, sudut CAD itu nih ya, sudut CAD. Nah, untuk mencari sudut CAD ini, perhatikan atau ingat kembali bahwa besar sudut luar suatu segitiga sama dengan dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Oke ya. Nah, sekarang kita fokus pada segitiga apa nih? ACD ya, pada segitiga ACD ini. Kemudian sudut luarnya ini ya, sudut ADE. Nah, sudut luarnya
itu berarti sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut kan. Berarti dijumlah nih dengan sudut dalamnya yang ini kan, CAD, kemudian sudut yang ini, sudut ACD ya. Nah, sekarang ternyata yang belum diketahui atau yang ditanya itu sudut dalam, sudut CAD-nya. Nah, berarti kan tinggal kita kurang saja dengan yang sudut luarnya, tinggal kita kurang saja. Sudut luarnya itu ADE dikurang sudut dalam, sudut ACD, ya kan? Nah, sudut ADE-nya berapa? 114 dikurang sudut ACD-nya 55. Nah, maka kita dapat nih di sini 59 sudut CAD-nya. Bagaimana? Bisa ya? Nah, dapat nih sudut CAD. Sekarang kita akan mencari nilai X. Untuk mencari nilai X, kita fokus pada segitiga ini, segitiga ABC ya. Segitiga ABC ada sudut ABC ya. Sudut ABC, kemudian sudut ABC, kemudian sudut CAB ya. Kemudian sama dengan sudut luar ya, sudut luarnya itu ACD. Nah, di sini CAB-nya berapa? Ya, CAB-nya itu, nah ini agak kebalik ya, ini agak kebalik, kemudian ABC-nya 5X ya. Ini agak kebalik, ini harusnya CAB-nya ini 5X, ABC-nya ini harusnya 6X, tapi tidak masalah ya, terbalik seperti itu. Kemudian sudut ACD-nya di sini atau sudut luarnya itu 55. Nah, ini kita tinggal jumlahkan ya, karena sesuku 6X tambah 5X, 11X sama dengan 55. Nah, 11-nya akan kita pindahkan ya. Tulis dulu yang tidak pindah, 11 sama dengan 55, 11 pindah jadi membagi dia ya. Berapa 55 dibagi 11? Ya 5. Nah, kita dapatkan nilai X-nya itu sama dengan 5. Oke. Sekarang kita lanjutkan akan mencari sudut BAD ya. Sudut BAD ini. Lihat yang Mister tandai sudut BAD. Nah, untuk mencari sudut BAD ini terdiri dari sudut BAC yang ini, kemudian digabung dengan, berarti ditambah ya dengan sudut yang ini, CAD. Sudut BAC-nya itu 5X, sudut CAD-nya 59. 5X berarti 5 dikali 5 ya. X-nya tadi sudah dapat ya. 5 nilai X-nya berarti tinggal kita ganti 5X berarti 5 dikali X, 5 dikali 5 ditambah 59. 5 dikali 5, 25 ditambah 59. Jadi maka kita dapatkan di sini 84 derajat. Inilah besar sudut BAD ya. BAD di sini besar sudutnya berapa? 84 derajat. Itu pembahasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.